Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yulianto dengan NIM 40544. Kali ini saya akan membahas tugas legal opinion yang telah saya buat yang berisi kasus tentang eksploitasi seksual anak berbasis digital melalui jaringan prostitusi online di Bandung tahun 2020. Ya, jadi media sosial ini dimanfaatkan oleh para mucikari untuk menjangkau korban dengan mudah melalui fitur komunikasi yang memudahkan interaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Jadi dalam kasus ini, anak-anak berusia 14 sampai dengan 16 tahun yang direkrut dengan iming-iming uang memanfaatkan kerentanan ekonomi mereka. Lalu mucikari ini memanfaatkan kepercayaan dan ketidaktahuan korban terhadap dunia maya sehingga mereka mudah terjebak dalam jaringan ini. Jadi media sosial yang menjadi alat utama karena aksesnya yang luas, anonimitas dan kemudahan yang menyembunyikan identitas pelaku maupun modus operandinya. Untuk menghentikan eksploitasi seksual terhadap anak ini, seharusnya upaya hukumnya harus lebih tegas dan terpadu, selalu harus diterapkan. Jadi untuk lebih efektif, penegakan hukum harus didukung oleh kemampuan unit cyber dalam mendeteksi jaringan ini melalui investigasi digital dan kerjasama dengan platform media sosial. Jadi perlindungan dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi seksual anak harus menjadi prioritas utama. Korban memerlukan layanan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial untuk mengatasi trauma yang dialami. Jadi rehabilitasi ini mencakup konseling psikologis, reintegrasi ke dalam masyarakat, serta pemberian pendidikan atau pelatihan keterampilan untuk memulihkan masa depan mereka. Sedangkan pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak harus menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan mudah diakses oleh para korban. Dengan langkah-langkah tersebut, sepertinya eksploitasi seksual terhadap anak diharapkan dapat diminimalisir, memberikan perlindungan maksimal kepada generasi muda dari ancaman kejahatan digital. Fakta kasus terjadi di Bandung pada tahun 2020. Lalu korban anak berusia 14 sampai dengan 16 tahun. Media sosial menjadi sarana utama merekrut korban. Dan yang keempat, pelaku mucikari memanfaatkan kondisi ekonomi korban. Dan yang terakhir, fakta kasus ini, korban dipekerjakan dalam prostitusi online. Regulasi yang digunakan dalam kasus ini, ya, yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi di pasal 76E yang berisi melarang eksploitasi seksual terhadap anak. Pasal 88 juga yang berisi tentang ancaman pidana yang maksimal 10 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Di pasal kedua melarang perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan termasuk eksploitasi seksual anak. Adapun kasus analisis yang dapat saya ambil pada kasus ini, yaitu pertama masalah hukum dan sosial yang berisi kompleksitas kasus dengan berbasis media sosial menunjukkan lemahnya pengawasan dunia maya. Lalu yang kedua juga ada dampak sosial dan psikologis terhadap korban seperti rasa trauma, stigma sosial, dan hilangnya masa depan. Kedua, ada pendekatan penegakan hukum. Yang pertama, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO untuk menghukum mucikari dan berisi investigasi digital dan kolaborasi dengan platform media sosial diperlukan untuk melacak jaringan ini. Dan yang ketiga, adanya pendekatan sosial. Seperti yang tadi dibahas di atas, rehabilitasi korban melalui layanan psikologis, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, adanya edukasi masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan literasi digital. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penerapan hukum yang tegas seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPPO sangat penting untuk memberikan efek jera pada pelaku.
Namun, langkah hukum perlu didukung dengan upaya preventif seperti pertama, pengawasan ketat media sosial. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital. Dan yang terakhir, rehabilitasi komprehensif bagi korban. Peningkatan literasi digital dan pengawasan preventif dapat membantu mencegah kejahatan serupa di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.